Halo teman-teman, sebelum mulai mendengarkan, bantu channel ini berkembang ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih dan selamat menikmati. 3. Tanggal 8 bulan depan. Ya, masalah ini sudah diputuskan dan tidak bisa diubah lagi. Si paruh baya bermarga Wijaya itu mengangguk lagi. Sepertinya hari ini dia tidak terburu-buru untuk pergi, tapi sebaliknya dia menjawab semua pertanyaan dan mengatakan apa yang bisa dikatakan kepada semua anggota keluarga Kusuma. Semua orang sangat bersemangat mendengarnya, tapi mereka telah kehilangan harapan ketika melihat keluarga Wijaya meminta kembali hadiah pertunangan. Sekarang mereka juga tahu bahwa masalah ini telah diputuskan dan tidak dapat diubah, suasana hatinya langsung membaik. Tuan Muda Wijaya bukan ingin mengambil kembali hadiah pertunangan, tapi menyerahkan langsung kepada gadis itu. Suatu hari nanti, dia akan mengenakan tuxedo hitam, mengendarai Lamborghini senilai puluhan miliar, memberikan hadiah pertunangan sebesar 19,9 miliar kepadaku secara langsung. Memikirkannya saja sudah merasa sangat romantis. Kiara sudah sangat menantikannya, bahkan hatinya berdebar kencang. Tidak hanya Kiara, tapi semua gadis di sekitar keluarga Kusuma juga berharap. Adegan seperti itu membuat orang tidak bisa berhenti memikirkannya. Tidak ada gadis yang bisa menolak itu. Bahkan Angel juga terprovokasi. Namun, dia tahu ada hal yang tidak mungkin. Dengan cepat, Bobby menyuruh seseorang untuk mengambil 19,9 miliar itu. Tidak ada rasa ketidakrelaan dalam hatinya. Lagi pula, uang itu diambil kembali oleh keluarga Wijaya hanya untuk sementara dan akan segera dikembalikan. Sedangkan pria paruh baya Wijaya itu juga tidak ada maksud untuk menghitung, karena semua orang tahu jelas itu adalah uang keluarga Wijaya, Bobby tidak akan berani mengambilnya. Setelah 10 pengawal berbaju hitam mengangkat beberapa kotak besar, mereka pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pria paruh baya keluarga Wijaya itu pun mengikuti di belakang. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Kiara maju dan berteriak malu-malu. Kapan Tuan Muda Wijaya akan menjemputku? Menjemputmu? Pria paruh baya keluarga Wijaya itu tersenyum meremehkan. Kenapa harus menjemputmu? Kiara tersipu mendengarnya, sementara gadis-gadis lain menertawakannya. Bobby buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Jangan marah, Tuan Wijaya. Maksud keponakanku adalah kapan Tuan Muda Wijaya akan memutuskan masalah ini. Jika keluarga Kusuma di Neo menikahkan seorang putri, maka tidak tahu berapa banyak keluarga kaya di kota Neo yang ingin datang untuk berbicara tentang perjodohan. Bukan membicarakan Angel yang sudah menikah, hanya membicarakan Kiara dan beberapa gadis lainnya. Mereka semua sangat cantik, biasanya sikap mereka sangat sombong. Tapi sekarang, mereka seperti selir yang memasuki istana, menunggu dengan cemas untuk dipilih oleh raja. Mereka bahkan belum melihat wajah tuan muda itu, tapi mereka terlalu bersemangat untuk menunggu. Waktu, ya? Menurut yang dikatakan tuan muda, sepertinya tanggal 8 bulan depan, itulah waktunya. Pria paruh baya keluarga Wijaya itu menjawab dengan penuh arti dan melihat sekeliling keluarga Kusuma. Setelah mengatakan ini, pria paruh baya keluarga Wijaya itu berdiri sendirian di depan Angil menatapnya beberapa saat, memancarkan kilat rasa hormat dari matanya, kemudian berbalik pergi. Kamu sudah dengar kan? Tanggal 8, Tuan Muda Wijaya akan datang menjemputku tanggal 8 bulan depan. Kiara sangat bersemangat, akhirnya penantiannya akan berakhir. Kiara, kamu terlalu percaya diri. Bukankah keluarga Tuan Wijaya sudah berkata, kenapa harus menjemputmu? Apa ungkapan itu tidak cukup jelas? Itu berarti bukan kamu yang Tuan Wijaya sukai. Seorang gadis di sebelahnya menjawab dengan dingin. Hah? Apa postur tubuhmu lebih baik dariku? Atau lebih cantik dariku?
Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu di depanku? Tentu saja Kiara tidak setuju dengan pernyataan gadis itu. Dia bermimpi menjadi keluarga Wijaya agar bisa menjadi nyonya kaya sepanjang waktu. Bukankah tanggal 8 bulan depan adalah hari ulang tahun pernikahannya dan Valentino? Angel terkejut. Jika Kiara benar-benar dilamar oleh Tuan Muda Wijaya yang misterius hari itu, Kiara pasti akan semakin mengejeknya. Memikirkan hal ini, Angel berbalik ingin pergi. Hei, Kak Angel, tanggal 8 bulan depan. Bukankah itu adalah hari ulang tahun pernikahanmu dengan Valentino, kan? Angel ingin bersembunyi, tapi Kiara tidak mau melepaskannya. Semua orang tertarik untuk memperhatikannya saat Kiara mengatakan itu. Senyum sinis muncul di wajahnya. Saat Angel menikahi Valentino yang tidak berguna itu benar-benar menyebabkan sensasi di seluruh kota Neo, dan semua orang ingat hari itu. Apa yang dapat dilakukan Angel sekarang setelah dia mengambil posisi sebagai manajer umum? Lantas apa pula yang dapat dia lakukan ketika dia kembali ke perusahaan? Ini semua tidak dapat mengubah fakta bahwa dia menikah dengan orang tidak berguna. Ulang tahun pernikahan ketiga adalah hari besar. Aku ingin tahu apa Valentino akan mengajakmu makan semangkuk mie daun bawang seperti tahun kemarin. Haha. Kata Kiara sambil tersenyum jahat. Apa yang diberikan Valentino kepadaku tidak ada hubungannya denganmu. Kata Angel sedikit kesal. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Valentino padanya hari itu, bahwa di hari ulang tahun pernikahan, Valentino akan memberikan kejutan besar untuknya. Saat itu, Angel tidak menganggap itu serius. Semua makanan dan pakaian saja bergantung pada keluarga Kusuma. Apa yang bisa dia berikan? Tapi Angel tidak bodoh. Akhir-akhir ini Valentino memang berbeda dari sebelumnya. Dia terlihat seperti pengangguran yang tidak pergi bekerja sepanjang hari dan hanya berkeliling dengan BMW temannya. Namun, Angel telah tinggal bersama Valentino selama 3 tahun, jadi dia bisa menyadari perubahan pada Valentino. Perubahan Valentino itu adalah kepribadian, aura, dan perasaan seluruh dirinya yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, Angel samar-samar percaya pada Valentino. Mungkin Valentino benar-benar memberi kejutan padanya. Bahkan jika itu hanya setangkai mawar, Angel akan sangat bahagia untuk waktu yang lama. Haha, Kak Angel, tentu saja apa yang diberikan Valentino padamu tidak ada hubungannya dengan kami. Hanya saja ada peribahasa berkata, jika tidak ada perbandingan, maka tidak ada luka. Aku khawatir ketika kamu melihat Tuan Muda Wijaya memberiku karangan bunga mawar yang besar dan miliaran hadiah pertunangan, kamu akan iri. Kiara tertawa mengejek. Angel melirik Kiara, lalu mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Hehe, jika menjadi seorang wanita, lebih baik menikah dengan orang yang baik daripada lahir di keluarga yang baik. Sayang sekali kamu tidak memiliki nasib seperti itu. Kiara memandang rendah Angel. Sebuah mobil sport BMW seri convertible biru yang mempesona melaju di jalan geram kota Neo. Valentino mengenakan pakaian kasual yang tidak mewah, jendela mobil dibuka, lengan kirinya terjulur keluar jendela, dan ada sebatang rokok di antara jari-jarinya. Danu berbaju hitam, tidak banyak bicara dan sangat tenang duduk di sampingnya seolah tidak terlihat. Kak Valentino, kamu mau bawa aku kemana? Danu terus bergerak karena penasaran. Kamu akan tahu saat tiba nanti. Valentino tersenyum santai dan tidak buru-buru menjelaskan kepada Danu. Mobil ini bagus, punya siapa? Danu bertanya lagi. Kalau kamu menyukainya, aku akan memberimu satu. Kata Valentino dengan tenang. Mata Danu penuh keterkejutan lalu dengan tiba-tiba menoleh dan menatap Valentino dengan hati-hati. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bisa Valentino yang berbagi sebotol bir dengannya tiba-tiba menjadi kaya.
Kak Valentino, apa kamu membeli tiket lotre? Danu hari ini banyak bicara tidak seperti biasanya. Bisa dibilang begitu. Valentino tersenyum. Putra keluarga kaya yang pernah ditinggalkan. Awalnya keluarga ini sudah tidak ada hubungannya dengannya. Tapi sekarang mereka tiba-tiba kembali, yang memang mirip dengan memenangkan tiket lotre. Sudah sampai. Sambil berbicara, Valentino mengendarai mobil sampai ke sebuah pusat perbelanjaan besar. Danu sangat penasaran, tapi dia tidak bertanya, dan mengikuti Valentino sampai ke lantai paling atas. Bab 34, Identitas Valentino tidak biasa. Tulisan klub kebugaran Mapledon terpampang jelas di mata Danu. Masuk dan lihatlah. Kata Valentino sambil tersenyum. Dia menggoyangkan kunci mobil dengan jarinya. Mata Danu terpaku pada kata-kata ini untuk waktu yang lama, kemudian perlahan berjalan ke klub kebugaran. Segala macam alat kebugaran sudah tersedia, dekorasinya sangat nyaman, dan areanya super luas. Saat ini, karena klub kebugaran belum resmi dibuka, aula sangat kosong sehingga mereka bisa melihat luas klub kebugaran yang sebenarnya. Butuh setidaknya 20 miliar untuk mendapatkan klub kebugaran seperti ini di kota Neo. Luasnya 2000 meter persegi dan semua fasilitasnya peninggalan dari pemilik sebelumnya. Untuk fasilitas dasar menurutku sudah lengkap. Bagaimana? Apa kamu suka? Tanya Valentino yang juga masuk ke klub itu. Kak Valentino, ini. Danu menatap Valentino dengan tak percaya. Ya, ini milikmu. Valentino mengangguk. Danu tertegun di tempat. Dia terdiam selama 1 menit penuh sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak menginginkannya. Valentino tahu bahwa Danu tidak akan menerima hadiahnya begitu saja, jadi dia sudah mempertimbangkan masalah ini untuk waktu yang lama. Sekarang Danu sangat kekurangan uang, tapi jika Valentino langsung memberinya uang, Danu semakin tidak mungkin menerimanya. Namun, Valentino tahu bahwa Danu sangat kekurangan uang, jadi dia ingin membantunya dengan cara ini. Jika bukan karena alasan ini, Valentino tidak akan menunjukkan kekayaannya di depan Danu dengan cara yang begitu menonjol. Penyakit ibumu tidak bisa ditunda, kamu harus memikirkannya. Ujar Valentino dengan pelan. Tetap saja aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Danu menggelengkan kepalanya dengan kuat. 3 tahun, aku sudah menumpang makan dan minum di tempatmu selama 3 tahun. Kamu membagiku setengah porsi satemu dan sebotol bir. Apa artinya ini? Jangan bicara tentang sate dan bir yang tidak seberapa. Aku tahu hanya itu yang kamu punya. Jadi, jangan sungkan denganku. Valentino termenung sebelum kembali berkata. Klub kebugaran ini milik temanku. Dia pergi ke luar negeri karena ada keperluan tertentu. Jadi kita yang mengurusnya untuk sementara. Kamu tenang saja. Valentino masih berbohong. Benarkah? Danu menatap Valentino dengan ragu. Ya, kami berdua adalah pemegang saham. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Anggap saja kamu melakukannya untukku. Angguk Valentino. Danu terdiam cukup lama, lalu menatap Valentino. Baiklah, aku akan mengikutimu. Klub kebugaran ini hanya salah satunya. Kelak ada rencana pengembangan yang cukup detil. Nanti aku akan mengutus seseorang untuk membicarakannya denganmu. Ujar Valentino. Baiklah, Kak Valentino. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Setelah Danu selesai bicara, dia berjalan ke dalam klub kebugaran dengan penuh semangat, lalu mengambil peralatan kebugaran dan berolahraga sebentar. Valentino tersenyum kecil sambil meletakkan kunci klub kebugaran di atas meja lalu meninggalkan tempat itu.
Dia tidak perlu khawatir tentang keperluan bisnis di sini karena baik pegawai ataupun kegiatan pembukaan, semuanya akan ditangani oleh para profesional. Dia tidak membutuhkan kemampuan Danu karena Hendrik tidak kekurangan orang yang cakap sama sekali. Valentino hanya membutuhkan karakter Danu yang jujur dan setia. Dia yang sudah merasakan dinginnya dunia, jadi dia lebih menghargai sikap hangat semacam ini. Malam harinya. Apa kamu tahu? Keluarga Wijaya dari kota Merkel hari ini pergi ke kantor dan menarik kembali hadiah pertunangan yang hampir berjumlah puluhan miliar itu. Belakangan ini Angel berinisiatif untuk memulai perbincangan dengan Valentino dan sikapnya terhadap Valentino juga berubah. Apa? Diambil kembali. Valentino menyentuh hidungnya. Dalam hati dia berkata, Mana mungkin aku tidak tahu? Akulah yang melakukannya. Ya, ternyata ditarik kembali. Mereka bilang tuan muda mereka akan memberikannya kepada gadis yang dia sukai secara langsung. Angguk Angel. Sebelum Valentino sempat menyahut, Angel tiba-tiba menggigit bibir merahnya dan berkata dengan nada marah. Tuan muda keluarga Wijaya itu benar-benar menyebalkan. Valentino tercengang. Apa tanpa sadar dia sudah menyinggung Angel? Jadi, apa kamu sudah bertemu dengan tuan muda Wijaya? Tanya Valentino dengan bingung. Apa mungkin ada seseorang yang berpura-pura menjadi dirinya? Tidak, aku belum pernah bertemu dengannya. Angel cemberut. Tapi, ternyata dia akan menyatakan cintanya pada gadis yang dia sukai di tanggal 8. Setelah mengatakan itu, Angel memandang Valentino dengan kesal sambil berkata, Menurutmu, dia menyebalkan tidak? Tanggal 8. Valentino tertegun. Ada apa dengan tanggal 8? Tanggal 8 adalah hari yang dia pilih dengan cermat. Dia menunggu datangnya hari itu untuk memberikan kejutan besar karena tanggal 8 adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Namun, sepertinya Angel tidak senang. Apa maksudnya ini? Memangnya menurutmu ada apa di tanggal 8? Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi. Ayo tidur saja. Angel ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Jadi dia tetap diam dan tidur dalam selimutnya. Angel ingin mengatakan bahwa tanggal 8 adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Waktu itu dia hanya bisa menggelar pesta sederhana. Kali ini malah ada pernyataan cinta besar-besaran oleh orang lain. Tentu saja dia merasa kesal. Selain itu, mungkin orang-orang di kota Neo telah melupakan Angel dan Valentino. Tapi begitu teringat pada tanggal 8, mereka pasti akan kembali menggosipkan bahan lelucon ini. Valentino bingung dan tidak merespon untuk sesaat sampai akhirnya dia juga berbaring dengan kesal. Hari-hari berikutnya, Angel bahkan menjadi lebih sibuk. Awal bulan depan akan menjadi upacara peletakan batu pertama Maple Rain Real Estate di zona pengembangan kota Arteria. Banyak uang yang diinvestasikan dalam pembangunan kota ini, jadi tidak boleh ada kekeliruan dalam semua hal. Terlebih lagi, ini adalah upacara peletakan batu pertama yang melambangkan awal dari segalanya, jadi benar-benar sangat penting. Angel tidak berani mengabaikannya dan segera melakukan persiapan untuk hari ini. Valentino juga tidak menganggur. Dengan bantuan para profesional yang dikirim oleh Hendrik, semua hal di klub kebugaran Maple Dawn telah selesai dan stafnya semua juga sudah siap. Meski Mary sangat arogan, dia tetap mematuhi kesepakatan dan jarang mengganggu hubungan antara Valentino dan Angel. Sekarang Angel sudah menjadi manajer umum grup Kusuma. Jadi dia juga sudah merasa lega. Konflik antara Valentino dan Angel juga telah banyak mereda. Valentino dapat merasakan bahwa Angel mencoba menerima dirinya secara perlahan. Hari-hari berlalu dengan cepat, 3 hari berlalu dalam sekejap. Tidak terasa upacara peletakan batu pertama akan diadakan besok lusa. Malam itu,
Angel menerima telepon dari Chloe. Angel, aku baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Aku hampir mati karena tertawa. Kamu mau dengar tidak? Teriak Chloe dari ujung telepon. Lelucon apa? Angel terdiam. Chloe selalu terdengar begitu riang. Siska, si gadis bodoh itu, menyuruhku untuk tidak mencari masalah dengan Valentino. Dia bilang identitas Valentino sangat tidak biasa. PVFT. Aku tertawa terbahak-bahak sampai hampir mati rasanya. Angel, katakan padaku, apa yang tidak biasa dari identitas suamimu? Dia tidak mungkin seorang tuan muda dari keluarga besar yang misterius, bukan? Haha. Chloe bahkan masih tertawa terbahak-bahak saat mengatakannya karena tidak bisa menahan diri. Angel tercengang ketika mendengar kata-kata itu dan tanpa sadar melirik Valentino yang berbaring di lantai. Dia hanya meliriknya sesaat, kemudian menarik kembali tatapannya. Tuan muda dari keluarga besar. Siska sungguh berani berbicara begitu. Memangnya mungkin seorang tuan muda dari keluarga besar datang ke rumahnya dan tidur di lantai sepanjang hari selama 3 tahun. Angel duduk bersila di tempat tidur sambil menyilangkan kedua kaki kecilnya. Dia berkata dengan tidak berdaya. Sepertinya temanmu itu terlalu banyak menonton sinetron. Kami sudah bersama selama 3 tahun dan aku tidak melihat ada sesuatu yang hebat darinya. Aku juga berpikir begitu. Lupakan saja, kita jangan bicarakan dia lagi. Apa besok kamu punya waktu? Ayo kita jalan-jalan. Terakhir kali kita bahkan tidak sempat jalan-jalan karena kalian semua langsung pulang.